memulai on time ya. Oke, ini kita sepertinya masih menunggu untuk bisa live. Oke, selamat datang sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung. Welcome di Facebook Yayasan Busur Emas. Kita akan memulai sebentar lagi. Ini sedang menunggu tim sosial media kita untuk memberikan linknya dan mengundang teman-teman untuk bisa bergabung ke dalam acara kita malam hari ini. Hari ini di tempat saya hujan. Semoga di tempat teman-teman tidak terlalu buruk cuacanya sehingga internetnya juga tidak terganggu. Dan kita akan mulai sebentar lagi. Saya sedang mengirimkan linknya ke beberapa tim internal, termasuk juga para narasumber kita. Jadi nanti kita bisa berinteraksi di dalam acara ini. Ya. Oke, sepertinya kita sudah on. Oke. Saya coba mute-kan dulu supaya tidak terganggu. Oke, selamat malam Ibu Susan. Ini sudah ada Ibu Susan yang bergabung dengan kita. Hopefully suara saya malam ini cukup jelas. Dan nanti juga kita akan ada Ibu Iliana dan nanti akan ada Ibu Kris yang bergabung dengan kita. Dan semoga nanti suaranya semuanya jelas ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang mengenali stres dan kecemasan dan juga bagaimana meresponi stres dan kecemasan di tengah situasi pandemi yang banyak sekali perubahan di masa-masa ini. Dan tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kita akan ditemani hari ini oleh Ibu Kris Hervina dan juga oleh Ibu Iliana Widodo. Sebelum itu mungkin saya akan membagikan dan memperkenalkan sedikit tentang visi misi Yayasan Busur Emas seperti biasa untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Di Yayasan Busur Emas kita mempunyai visi adalah sebuah dunia di mana setiap orang itu belajar, setiap orang menjalani pemulihan emosional, dan setiap orang berkembang. Jadi ketika kita mengatakan setiap orang, kita benar-benar membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan setiap orang yang memang ingin bekerja sama. Kita tidak pilih-pilih, siapapun yang mau bekerja sama, kita terima dengan tangan terbuka. Karena memang visi kita adalah setiap orang itu menjalani hal-hal tersebut. Dan ketika kita katakan sebuah dunia, kita juga tidak memilih-pilih dia datang dari mana. Pokoknya siapapun kita membuka tangan selebar-lebarnya. Dan misi kami adalah bersama Anda, kami membawa layanan berkualitas terkait coaching, counseling, dan pembelajaran ke siapapun di dunia ini. Jadi ketika kami mengatakan bersama Anda, itu mencerminkan juga semangat yang tadi di depan bahwa kita berusaha untuk membuka diri kepada siapapun yang mau bekerja sama, kepada siapapun yang mau belajar bersama, kepada siapapun yang mau berjalan bersama. Kita membuka diri untuk bisa berjalan bersama dalam coaching, counseling, dan learning dengan fokus pada kualitas sekali lagi. Karena itu yang menjadi spirit di Yayasan Busur Emas. Fokus kita adalah pada kualitas. Kita nggak mau mengerjakan sesuatu asal-asal, tapi kita mau mengerjakan sesuatu itu dengan fokus kepada kualitas. Dan itu yang berusaha kita lakukan di setiap program kita. Makanya kalau dilihat program-program Busur Emas skalanya kecil-kecil, karena memang kita mengusahakan supaya high quality, high interaction, dan intensitasnya juga cukup dalam, deep enough untuk bisa mencapai kualitas yang diinginkan. Jadi itu yang menjadi visi misi dari Yayasan Busur Emas, dan sekali lagi welcome di acara kami, di acara Busur Emas Talk setiap hari Minggu malam.
pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Iliana Widodo dan Ibu Kris Hervina Lidiawati. Siapakah mereka? Saya akan meminta masing-masing untuk memperkenalkan diri agar teman-teman yang sudah bergabung bisa mengetahui dan berkenalan langsung dengan kedua wanita cantik ini. Oke, mungkin saya akan minta Ibu Ili dulu untuk memperkenalkan diri. Silahkan Ibu Ili. Oke, selamat malam Bu Ellen. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan pada malam hari ini. Selamat malam juga untuk teman-teman yang bergabung pada malam hari ini. Saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Iliana Widodo. Dalam keseharian saya sebagai ibu rumah tangga mendampingi suami saya, Pastor Erwin Widodo, melayani, menggembalakan di GBI WTC OHCC Lipo Karawaci. Kemudian saya juga melayani sebagai dosen paruh waktu di Sekolah Tinggi Teologi dengan mengajar mata kuliah konseling, dan saya melayani sebagai konselor dan juga coach baik di gereja ataupun di beberapa organisasi. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbagi pada malam hari ini. Sama-sama, terima kasih Ibu Ili sudah meluangkan waktu untuk berbagi hari ini. Nah, sekarang mungkin giliran Ibu Kris nih, bisa memperkenalkan diri. Silakan Bu Kris. Ibu Kris masih mute kayaknya, Bu. Halo, selamat malam. Saya Kris Hervina. Saya biasa mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Kegiatannya jadi pasti lebih banyak untuk ngajar, dan tapi juga melayani juga konseling secara pribadi, dan juga untuk mengisi seminar maupun training berkaitan dengan anak, remaja, dan juga menulis buku. Ya doakan semoga selesai gitu ya. Banyak permintaan untuk pendidikan seksual dan ini sedang diselesaikan. Itu saja mungkin perkenalannya. Oke, thank you. Selamat malam juga nih untuk teman-teman. Ini ada Ibu Metit Talan, ada Ibu Yohana, ada Ibu Priska, ada Bu Helen. Welcome di acara ini. Dan seperti biasa, teman-teman, feel free aja untuk nanti mengajukan pertanyaan ke masing-masing dari narasumber kita untuk bisa berinteraksi agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang cukup dan optimal dari acara ini. Dan materi seperti biasa akan kita berikan, teman-teman yang membutuhkan materinya nanti bisa menuliskan alamat emailnya di chat box, di komen di Facebook, ataupun mengirimkan ke inbox Yayasan Busur Emas, dan nanti akan dikirimkan oleh tim internal kami. Jadi kita akan memulai segera acara kita, dan saya akan memulai dulu dengan Ibu Ili. Ibu Ili akan sharing banyak tentang stres hari ini, dan itu menurut saya merupakan sesuatu yang sangat relevan, terutama di masa pandemi ini, di mana saya yakin banyak dari kita yang mengalami stres. Jadi gimana nih Bu tentang hal ini menurut Ibu? Kalau berbicara banyak kan kita berpikir stres, padahal sebenarnya itu yang melulu negatif itu sebenarnya ada terhadap perubahan yang respon terhadap perubahan yang terjadi, ya perubahan dalam diri kita atau perubahan di luar. Jadi di perubahan, disitulah kita merespon perubahan tersebut. Dan perubahan itu juga tidak harus bahkan perubahan-perubahan bisa memberikan dampak stres. Saya pernah mengalami mau menjual rumah saya nanti cukup lama dan padahal sebenarnya rumah itu saya satu hari tiba-tiba beli, kelihatannya tidak terlalu serius, membayar DP, saya langsung kaget. Nah, ada pembeli yang tiba-tiba langsung membayar DP, kemudian saya kaget, itu juga sebenarnya respon stres terhadap hal yang positif. Jadi perubahan positif maupun negatif itu bisa berdampak stres kepada setiap kita.
Kemudian juga tidak harus perubahan yang besar, perubahan yang kecil juga. Nah, sekarang kalau kita melihat apa saja sih yang bisa menimbulkan stres, yaitu bisa sebuah tantangan, tantangan yang positif, misalnya saya dipercayakan sesuatu yang baru, kita dipercayakan sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan, kemudian kita termotivasi untuk mempersiapkan dengan baik karena itu adalah hal yang baru, kita merasa tegang, merasa ada kecemasan, itu adalah sebuah stres tapi akan memotivasi kita untuk mempersiapkan sesuatu yang baru itu untuk lebih baik lagi. Ini adalah stres yang baik terhadap tantangan yang ada di depan mata kita. Tapi juga ada stres yang terjadi karena sebuah ancaman. Sebuah ancaman misalnya kekhawatiran kita akan masa depan, ada bahaya, kemudian ada perubahan yang mendadak yang kelihatannya negatif, apalagi kalau kita lihat situasi saat ini, di masa yang durasi yang singkat, terjadi berbagai banyak perubahan, kemudian kita juga tidak siap, perubahannya antara lain dari perubahan rutinitas, perubahan relasi, kemudian juga perubahan pekerjaan, ditambah lagi dalam waktu yang singkat ada berbagai kehilangan yang kita alami, mungkin kehilangan relasi, kehilangan ibadah di gereja atau di tempat ibadah, kemudian juga kehilangan pekerjaan yang rutinitas, kehilangan pertemuan dengan teman-teman, mungkin juga ada yang kehilangan, bahkan ada yang kehilangan karena kematian. Kalau kita lihat, bayangkan perubahan yang mungkin satu perubahan aja bisa menimbulkan stres, apalagi perubahan yang sedemikian banyak dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, kita sangat concern betapa banyaknya teman-teman mungkin yang mengalami stres karena perubahan yang ada. Itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Dan pada saat kita stres, apa yang terjadi? Mungkin kita menjadi lebih emosional, kemudian juga kita muncul perasaan cemas, marah, kecewa, mungkin juga kita merasa terjebak karena sepertinya sampai kapankah perubahan ini terjadi, kapan berlalunya, kemudian juga kapan kepastian itu datang. Di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini tentunya ada perasaan cemas, mungkin juga merasa terjebak, dan sebagainya. Sehingga adalah hal yang wajar apabila di hari-hari seperti ini kita mengalami. Oke, wow, luar biasa. Jadi kalau Mau yang saya sampai kapan? Apakah kita akan terjebak di situasi stres atau kita akan move on, move forward? Oke. Wow. Jadi yang saya tangkap sebenarnya stres itu tidak selalu negatif, tapi juga ada stres-stres yang positif dan tergantung bagaimana kita menyikapi stres tersebut gitu ya Bu Ili ya. Sehingga kalau stres itu disikapi secara positif itu bisa membawa kita justru semakin move forward. Tapi kalau stres itu disikapi secara negatif malah mungkin itu yang akan makin spiral down gitu ya. Betul sekali, dan kita terjebak dan terperangkap di dalam stres itu. Oke. Jadi kalau kita mau nih supaya kita tidak terjebak dan tidak terperangkap tadi istilahnya ya Bu Ilia untuk bisa move on dari kondisi yang membuat kita stres, menurut Bu Ili apa nih yang harus kita lakukan? Ya, memang yang pertama itu adalah pilihan, apakah kita mau dikuasai oleh stres atau kita mau mengelola stres. Jadi hidup itu ada pilihan. Yang pertama memang kita berkeputusan untuk mengelola stres, tidak mau terjebak, dan kita move forward, untuk melangkah maju. Apa saja yang kita perlu perhatikan supaya kita tuh bisa melangkah maju? Memang tidak ada yang ini adalah hal yang sulit di situasi seperti ini. Dan tentunya untuk kita bisa melangkah maju, kita perlu beradaptasi, dan sebelum kita bisa beradaptasi, kita tentunya perlu menerima situasi yang ada saat ini. Dan seringkali yang membuat kita tuh stres dan menyikapi secara negatif karena kita sulit menerima situasi berbagai kehilangan yang tadinya kita miliki kemudian berubah dan terjadi berbagai kehilangan. Dan tentunya hal yang utama adalah mau gak mau kita perlu menerima kenyataan saat ini. Dan pandemi ini terjadi secara global, secara mendunia, dan semua orang mengalaminya.
kita perlu menerima kenyataan bahwa memang ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan yang justru mungkin perlu kita lepas. Semakin seseorang berusaha mengendalikan atau mengontrol sesuatu, maka itu semakin sulit. Misalnya memegang erat-erat pekerjaan. Ternyata kehilangan pekerjaan dan itu menjadi sulit. Memegang erat-erat popularitas, memegang erat-erat posisi, memegang erat-erat keuangan, apa yang dipegang erat-erat ternyata pada saat ini hilang itu menjadi sulit kalau kita semakin memegang erat. Tapi pada saat kita belajar menerima kenyataan, kita melepaskan apa yang kita tidak bisa kontrol, tapi kita berfokus apa yang kita bisa lakukan. Kemudian menerima juga dalam arti kita tahu bahwa ada Tuhan yang berdaulat. Ada Tuhan yang berdaulat dan ada Tuhan yang mengizinkan, walaupun kita nggak paham endingnya sampai di mana, tapi kita mempercayai bahwa ada Tuhan yang baik, yang kalau Tuhan mengizinkan berarti ada satu kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam peristiwa ini, ada maknanya. Dan penerimaan ini juga dalam arti jadikanlah hidup saat-saat seperti ini adalah journey dalam hidup kita. Karena ini adalah hal yang tidak pasti, dan bagaimana kita menjalani ketidakpastian dan menghadapi ketidakpastian, yaitu mulailah menjalaninya. Karena daripada kita memikirkan sampai kapan ketidakpastian ini, apa saja akan terjadi, mulai menganalisa dan sebagainya, itu membuat kita semakin bingung dan nggak bisa move forward. Jadi yang pertama adalah penerimaan. Setelah penerimaan, baru kita mulai beradaptasi dan berproses. Nah, berproses ini antara lain strateginya secara spiritual, kemudian memproses emosi, memproses mental, memproses rutinitas, tindakan, sosial, dan sebagainya, baru kita bisa move forward. Wow, jadi saya dengar tadi kalau dari yang Ibu Ili sampaikan, sepertinya langkah untuk bisa menerima itu adalah langkah yang sangat untuk bisa memulai supaya kita bisa move on dari kondisi stres tersebut, gitu ya. Betul. Dan tadi juga saya menangkap ada satu konsep kunci, yaitu tidak memegang erat-erat. Artinya untuk bisa fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang ada dan tidak berusaha memaksakan apa yang saya mau seperti ini kalau memang situasinya tidak memungkinkan, gitu ya. Betul. Justru itu yang akan menyebabkan kita akan stres dan spiral down malah ya. Betul sekali, penerimaan itu penting sekali. Wow. Jadi kalau kita sudah bisa menerima, kira-kira proses berikutnya setelah kan, kalau kita tidak bisa menerima kan artinya kita nggak bisa move on ya sebenarnya. Kita dan sulit beradaptasi, betul. Nah Kak, berandai-andai kita sudah bisa menerima, apa next step yang harus kita lakukan, Ibu? Ya, next step yang perlu kita lakukan memang dari segi spiritual, emosi, mental, dan sebagainya. Yang terpenting adalah, nomor satu adalah spiritual. Spiritual itu adalah kekuatan kita pada saat kita menjalani masa-masa sulit. Karena kita percaya, kita semua mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan akan menyertai kita melewati masa-masa seperti ini. Walaupun kita berada dalam guncangan, tapi kalau Tuhan yang memimpin hidup kita sebagai pilot dari hidup kita mempercayai dengan iman. Iman itu yang menguatkan bahwa Tuhan akan membawa kita melewati situasi ini menuju ke tempat tujuan yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ini secara spiritual. Kemudian secara spiritual juga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru inilah waktu-waktu di mana biasanya kita sibuk mungkin untuk kita refleksi, meditasi, mendekatkan diri pada Tuhan. Inilah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang berikutnya adalah kita perlu memproses emosi. Mungkin pada saat mengalami pengalaman-pengalaman ini, kita merasa sedih, kecewa, atau mungkin kita mengalami kehilangan-kehilangan, dan saya tahu bahwa mengalami kehilangan itu bukanlah hal yang mudah. Dan kalau kita merasa sedih, marah, atau cemas, penting sekali untuk kita memproses emosi, mengekspresikan emosi, memvalidasi emosi kita supaya emosi-emosi negatif akibat kehilangan dan perubahan yang ada tidak menjadi tumpukan emosi. Nah, bagaimana kita memproses emosi? Antara lain kita bisa datang kepada Tuhan, mengakui perasaan kita dan emosi kita bisa menulis jurnal, kemudian juga kita bisa bercerita kepada teman. Intinya jangan sampai emosi kita dipendam ataupun tidak diproses.
Lalu dari segi kognitif atau mental, kita perlu memberikan nutrisi yang positif untuk mental kita, untuk pemikiran kita, supaya kita tidak overthinking, memikirkan hal-hal yang buruk yang di depan, kemudian juga kita tidak memasukkan informasi-informasi negatif yang membuat kita tambah stres dan tambah cemas, tapi bagaimana kita mulai memproses mental kita, antara lain juga kita mulai bisa juga dengan menulis jurnal bersyukur. Artinya pada saat menulis jurnal bersyukur, kita jadi melihat bahwa walaupun di tengah situasi yang negatif ini, ternyata ada kebaikan-kebaikan Tuhan dan ada berkat-berkat Tuhan yang mungkin tadinya kita lebih berfokus pada masalah, tapi kita bisa melihat ada berkat Tuhan dan hal yang positif dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita juga bisa mulai membaca hal-hal yang positif, tidak melulu melihat berita-berita yang negatif, kemudian juga kita bisa membaca hal-hal yang lebih berguna, jadi mengisi mental kita dengan nutrisi yang positif. Lalu juga secara sosial, physical distancing itu berbeda dengan social distancing. Jadi walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi alangkah baiknya kita tetap berinteraksi satu dengan yang lain, walaupun secara online, kemudian kita bisa ketemu dengan support system, saling menguatkan, saling mendoakan, dan itu hal-hal yang sangat membantu kita sehingga kita tidak merasa sendiri. Karena semakin merasa sendiri, semakin merasa terisolasi, semakin merasa kesepian, nanti kalau kita ketemu dengan teman-teman, ada teman sharing bicara, ada hope. Kita ada pengharapan, kita menjalaninya bersama-sama dan saling menguatkan. Dan lalu tentunya secara fisik ya, secara rutinitas, secara biologikal juga. Dengan rutinitas, kemudian juga tetap menjaga kesehatan, menjaga aktivitas, jangan sampai kita tidak aktif dan tidak melakukan sesuatu. Olahraga itu juga penting, kemudian tetap ada rekreasi, bisa mulai dengan mungkin hobi yang sudah lama ditinggalkan bisa dimulai, kemudian interaksi dengan keluarga, dan sebagainya. Wow, luar biasa. Banyak sekali sebenarnya yang kita bisa lakukan ya, dan itu justru membawa kita menjadi lebih produktif sebenarnya. Betul dalam sekali. menyikapi stres. Tadi ada dari spiritual, emosional, mental, ada sosial, ada biologis juga gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak kekurangan alternatif untuk bisa menyikapi stres dengan baik. Betul. Karena pilihannya banyak sekali seperti yang sudah Ibu Ili sebutkan ya. Mantap. Ini saya menyapa dulu beberapa teman yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Ellen juga, ternyata welcome Ibu Ellen. Nama kita sama ternyata. Ada Ibu Bonita, ada Mas Libe juga sudah bergabung, ada Bu Lolita, Bu Eniwati, ada Bu Lina. Ini yang saya bacakan yang ada di komen ya. Selamat datang teman-teman semua. Kita masih membicarakan tentang stres dan kecemasan, bagaimana mengenali dan juga menyikapi kedua hal tersebut. Kita masih membicarakan tentang stres saat ini. Feel free sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan, untuk bisa menuliskannya di komen. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan nih Ibu Ili. Bagaimana kalau istri itu menghadapi suami yang emosinya meledak-ledak setelah kehilangan pekerjaan, suaminya kehilangan pekerjaan, sementara si istri juga harus beradaptasi dengan masa pandemi ini, dan harus beradaptasi dengan urusan keluarga, anak school from home, dia juga mungkin perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi stres dan kecemasan kan sangat mungkin terjadi nih. Ada saran-saran praktis nggak kalau kondisinya demikian, Bu? Oke, pada saat situasi seperti ini kita seringkali mendengar pertengkaran suami istri semakin bertambah, kemudian juga di dalam satu rumah ketemunya dia lagi gitu. Satu sisi ada yang bertanya, bukankah jadi semakin senang seharusnya karena punya waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak, yang mungkin selama ini masing-masing sibuk dan jarang gitu. Ini adalah kesempatan bersama-sama. Tapi di satu sisi yang bertanya, kenapa pada saat berkumpul bersama-sama justru konflik itu semakin terjadi? Kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama, memang kita perlu melihat apakah sebenarnya sebelumnya sudah ada masalah bawaan sebelumnya. Dalam arti di waktu-waktu sebelumnya bagaimana relasi suami istri.
apakah selama ini relasi suami istri bisa berkomunikasi dengan baik, dekat, bisa saling sharing, kemudian saling mensupport satu dengan yang lain, atau latar belakang sebelumnya memang sebenarnya relasi tidak baik, ada konflik, tapi karena ada kesempatan untuk kerja, keluar rumah, ketemu dengan teman-teman, mereka punya waktu untuk menghindar. Sehingga ada masalah-masalah sebelumnya entah tidak terselesaikan, tidak diselesaikan, dan mungkin belum memiliki skill menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya. Itu bisa. Jadi dipilah dulu sebenarnya kalau saat ini konflik, sebenarnya masalah apa sih akar masalahnya. Kemudian yang berikutnya juga, bisa jadi sebenarnya masing-masing ini punya stres masing-masing. Karena punya stres masing-masing, lalu belum tahu bagaimana menghadapi stres masing-masing, mengelola masing-masing, akhirnya ditambah dengan situasi relasi yang tidak terbangun sebelumnya, digabung dengan masalah sebelumnya, akhirnya jadi meledak dan akumulasi ya bercampur aduk dan konflik menjadi semakin tinggi. Itulah sebabnya betapa pentingnya untuk mengenali apa sih sebenarnya yang membuat konflik. Apakah kehilangan pekerjaan dan juga kesibukan dan penyesuaian perubahan yang ada itu merupakan sebuah trigger yang memicu konflik sebelumnya yang belum terselesaikan, memicu luka lama, atau apa? Kalau kita bisa memilah-milah penyebabnya, akarnya, tentunya bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke, Bu Ili, ini ada pertanyaan juga yang mungkin saya akan coba konekkan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau misalkan masih dengan kasus yang tadi nih, kan stresor si istri datangnya dari suami. Nah, karena dia stresornya istri datangnya dari suami, kira-kira menurut Bu Ili wajar nggak atau oke nggak kalau si istri itu memilih untuk menarik diri sementara waktu? Oke, alangkah baiknya masing-masing pribadi bisa lebih dulu memiliki skill untuk mengelola stres. Jadi kalau seandainya stresornya dari suami, kemudian kita sendiri juga mengalami stres, kita yang mengelola. Kita mengelola diri kita, mengelola stres kita, baru kita bisa menghadapi orang-orang di sekitar kita, menghadapi suami kita, menghadapi anak-anak kita. Jadi kembali kepada masing-masing pribadi, marilah kita memiliki self-awareness. Apa nih yang membuat saya marah? Apa nih yang memicu emosi saya? Kemudian kalau kita belum bisa menghadapinya, kita mengelola diri kita terlebih dulu. Baru kita bisa menghadapinya dengan hati yang lebih tenang, dengan situasi yang lebih baik, komunikasi dengan cara asertif, sehingga pada saat membicarakannya tidak meruncing kepada konflik. Oke, wow, mantap. Jadi sebenarnya pengelolaan diri itu menjadi kunci sekali ya di dalam hal Betul ini. Banget. Betul. Oke, ini saya sapa lagi, ada Ibu Marina yang sudah bergabung, ada Ibu Tabita Yolanda, Ibu Idawati, ada Ibu Raisa, Ibu Hana, welcome semuanya, Ibu Sari. Selamat datang teman-teman yang lain. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa dituliskan, saya sambil melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan ini ada satu dari Ibu Sari kayaknya tadi ya. Kalau anak-anak stres tuh gimana ya Bu cara menolong anak-anak yang stres? Ya, cara menolong anak-anak yang stres, pertama memang sangat perlu pemahaman dari kita sebagai orang tua, bahwa memang kalau anak-anak berperilaku negatif dan sebagainya, mereka bukan dengan sengaja mau berperilaku negatif, tapi itu adalah dampak dari mungkin kehilangan perubahan rutinitas yang ada, mereka belum bisa mengelolanya. Dan kalau kita lihat tadi dari bagaimana cara kita mengelola stres, ada hal spiritual, kemudian ada hal emosi. Alangkah baiknya kita menolong anak-anak untuk memproses emosi. Jadi, memproses emosi salah satunya adalah dengan bercerita. Apabila kita bisa mengambil waktu bersama dengan anak, lalu anak menceritakan apa yang hilang, apa yang membuat dia cemas, apa yang membuat dia tuh merasa sulit, di saat anak-anak bisa menceritakan, anak bisa memproses emosinya. Karena
kebanyakan pada saat anak-anak berperilaku negatif itu karena regulasi emosi regulasi emosi yang tidak stabil. Kenapa regulasi emosi tidak stabil? Karena ada stres, entah ada kecemasan, ada kehilangan, ketakutan, kesedihan. Pada saat kita mengizinkan anak bercerita, regulasi emosinya menjadi lebih stabil, biasanya perilakunya juga menjadi lebih stabil. Jadi pertolongan pertama adalah ajak anak bercerita, kemudian jadilah pendengar yang baik, kemudian kita tidak cepat-cepat bereaksi dengan perilaku negatifnya. Oke, berarti balik lagi kepada kemampuan orang dewasa itu untuk bisa mengelola dirinya, karena kalau dia masih emosi pasti boro-boro minta anaknya cerita. Mungkin Betul udah banget. langsung marah-marah ya. Iya. Oke, wow, luar biasa nih. Selamat malam juga untuk beberapa teman yang baru bergabung. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lain, tapi supaya kita juga bisa mengcover tentang kecemasan, mungkin saya akan berpindah sekarang ke Ibu Kris yang akan banyak membahas tentang kecemasan. Dan kebetulan ini sudah ada yang sangat ingin tahu nih Bu Kris tentang kecemasan. Jadi ada pertanyaan, gimana nih cara menenangkan diri saat mengalami cemas? Saya tuh udah coba bermacam teknik, mulai dari pernapasan, relaksasi, tapi pada saat saya diserang kecemasan tuh nggak membantu sama sekali dalam kondisi ini apalagi ya. Nah, gimana ya Bu Kris ya? Oke, saya langsung jawab pertanyaan ini aja atau gimana nih? Boleh Bu, kalau mau sambil menjelaskan juga tentang kecemasannya. Sebelumnya nanti sekaligus semoga ini juga menjawab. Nah, saat ini tuh saya sekarang juga kerjasama dengan Himpunan Psikolog-Psikolog se-Indonesia melayani untuk telekonseling. Jadi untuk membantu stabilisasi emosi. Ini membantu sekali buat orang-orang yang sedang mengalami kepanikan. Memang tugas kami adalah stabilisasi emosi. Jadi banyak orang cemas itu memang sekarang ini banyak banget, makanya diberikan wadah telekonseling. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya kecemasan itu? Kecemasan itu sebenarnya respon ini kita sebenarnya lagi berdua itu berkelanjutan gitu ya. Efeknya stres bisa menimbulkan tadi karena menganggap ada stresor yang dianggap itu tuh mengancam gitu ya. Dan itu belum terjadi. Hal yang future gitu ya, yang memikirkan hal yang masa depan yang belum terjadi, akhirnya inilah yang disebut cemas. Dan ini sebenarnya sifatnya internal. Kalau stresor itu lebih banyak sebenarnya responnya kita itu terhadap apa yang terjadi karena ada stresor yang dari luar gitu ya. Meskipun memang akhirnya mempengaruhi pikirannya juga. Kalau tadi dibilang sebenarnya kalau saya mau mengklarify dulu, kalau stres itu kan sebenarnya ada gap gitu ya antara source sama masalah yang ada. Dia nggak punya tuh. Jadi makanya terjadilah stres dan akhirnya bisa juga menimbulkan kecemasan. Karena saya tidak mampu, maka saya takut nih, saya cemas. Nah, kecemasan itu bisa saja terjadi apalagi di kondisi yang pandemi seperti ini. Ada yang memang baru merasa cemas saat ini, ada juga men-trigger kecemasan yang dulu sudah ada sekarang tambah lagi gitu ya. Makanya akhirnya banyak sekali orang-orang sedang mengalami gangguan kecemasan. Nah, tentu beda antara cemas akhirnya masuk ke gangguan kecemasan. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu di gangguan kecemasan ini bicara soal ini sesuatu kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan, eksesif, atau sesuatu kekhawatiran yang nggak realistis lagi, sesuatu yang bukan yang harusnya gitu ya, yang seharusnya atau sewajarnya orang. Ya kalau kita cuci tangan saat ini kondisinya adalah rajin-rajin cuci tangan, itu karena kita khawatir supaya tidak kena COVID dan itu dianggapnya wajar. Tapi kalau mungkin menjadi tidak wajar adalah setiap detik, setiap menit kita cuci tangan terus gitu ya. Padahal kita nggak nyentuh apa-apa, terus tiba-tiba kita tuang sendiri hand sanitizer lagi. Nah itu sudah berlebihan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak wajar. Dan biasanya kalau yang namanya gangguan kecemasan secara general gitu ya, secara umum, ini berpikir bahwa semuanya itu terjadinya itu hal yang buruk terjadi pada saya. Dan ini beberapa gejalanya bisa secara psikis maupun secara fisik. Tadi kalau disebutkan ada anak-anak yang mengalami cemas, ya bisa. Orang dewasa mengalami kecemasan, iya. Contohnya kalau di sekolah yang paling sederhana, dulu waktu jadi konselor tuh banyak tuh kalau mau tes gitu ya, tes yang mata pelajarannya susah atau mata kuliah yang susah. Nah, itu terus langsung sakit perut dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi gitu kan ya. Jadi
kalau mau bicara soal biologisnya, itu bisa dijelaskan juga kenapa bisa seperti itu. Dalam kondisi panik, oksigennya kita itu nggak sampai ke otak, darahnya nggak lancar gitu ya. Jadi mempengaruhi semua kerja organ dalam tubuh. Jadi akhirnya mempengaruhi orang nggak bisa berkonsentrasi, orang sesak nafas, orang mengalami bahkan mungkin ada yang pernah tahu panic attack dan seterusnya. Jadi ini terjadi gitu ya sama orang-orang yang kondisinya saat ini belum tenang. Maka kalau ditanya apa yang dilakukan, sebenarnya kalau dibilang relaksasi membantu nggak dalam kecemasan ini? Iya, tapi harus dibantu sebenarnya dipandu dulu, nggak asal cuma relaksasi sendiri gitu ya, dengerin musik, enggak. Sebenarnya ada panduannya, maka butuh sebenarnya bantuan profesional kalau itu sudah mengganggu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sekarang telekonseling gratis gitu ya, mumpung ya gitu. Karena ini kondisi pandemi, jadi bisa dimanfaatkan bantuan-bantuan profesional itu. Nah, terus kalau lagi cemas, biasanya gimana kok ada pertengkaran-pertengkaran tadi? Karena kondisinya lagi nggak bisa berpikir jernih. Orang mudah marah, mudah tersinggung. Susah juga buat berpikir, akhirnya menemukan jalan solusinya. Ya, kalau kemarin nih ya, kita ngadepin klien-klien yang di telekonseling, mereka setelah melakukan stabilisasi emosi, tenang, rileks, mereka bisa nemukan insight sendiri. Aha, gitu. Kenapa? Karena mereka sudah tenang, calm. Jadi bukan ditanya, saya nggak bisa rileks, tunggu dulu, gitu ya. Caranya gimana? Mungkin caranya yang belum tepat dan mungkin butuh panduan, gitu. Ya, itu yang semoga bisa membantu menjawab. Sebenarnya juga bicara soal kecemasan, nggak hanya yang generalized, ada kecemasan-kecemasan yang lainnya, gitu ya. Bisa yang spesifik fobia, gitu ya. Ada anak-anak tertentu yang takut ngelihat binatang, objek, benda, badut lah, balon lah, dan seterusnya. Itu spesifik fobia. Ada juga bahkan mungkin kemungkinan ini dampaknya pandemi bisa jadi nih, social anxiety disorder, gangguan takut dengan komunitas gitu ya. Agorafobia juga gitu, dan juga panic disorder. Kemungkinan ini bisa terjadi, ini jenis-jenis kecemasan. General anxiety disorder itu baru satu, yang lainnya juga masih banyak. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar nih gitu ya, OCD gitu ya, obsessive compulsive disorder. Nah, itu berulang kali ya, dia bisa orang cuci tangan, perilakunya juga mungkin apa namanya, lebih ke perfeksionis gitu ya, pengennya semuanya sesuatunya sempurna. Itu mungkin sekali bisa terjadi gitu ya di kondisi-kondisi saat ini. Nah, itu tadi beberapa aja gitu ya, kalau nanti mau tanya lebih lanjut bisa dilanjutkan di luar sesi ini gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya orang akhirnya kok mengalami kecemasan? Sebenarnya yang saya jelaskan di sini ada banyak gitu ya faktornya. Mungkin neurobiologicalnya, bawaannya dia sudah ada. Bisa jadi juga dia belajar dari apa yang diamati. Contoh, mamanya takut kecoa, anaknya takut cicak, mungkin suaminya punya ketakutan apa. Dari mana itu semuanya? Bisa aja mamanya juga takut kecoa, anaknya juga takut kecoa. Karena bisa aja dia belajar dari apa yang dilihat, bisa. Nah, kondisinya saat ini jangan sampai nih kita nanti akan menurunkan anak-anak yang gangguan kecemasannya tinggi gitu ya, kemana-mana harus cuci tangan gitu ya, gara-gara habis pandemi gitu ya, memang iya sih kita harus jaga kebersihan, tapi tidak boleh sampai akhirnya berlebihan dan irasional ataupun tidak realistis. Nah, bisa saja kecemasan itu ya ada hubungannya sama kepribadian seseorang, iya, dan lebih banyak sebenarnya tatarannya di kognitif. Saya mau fokus kedua ini karena kondisinya lebih banyak di sini sebenarnya. Kecemasan itu karena mengamati perilaku orang atau pengalaman by experience, ada modelnya, ataupun pikirannya sendiri karena merasa aduh takut nih terjadi apa, takut nih kekhawatirannya berlebihan dan sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kebayangkan kalau nggak bisa mengontrol dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mengontrol keputusan yang diambil orang lain dan seterusnya. Ini yang terjadi gitu ya, dan perilakunya akhirnya menjadi ya perilaku yang sembrono gitu ya, nggak bisa berpikir dengan jernih. Ya itu sebenarnya hal-hal yang terkait dengan kecemasan. Mungkin singkat saja gitu ya. Jadi kalau begitu karena sesuatu hal itu belum terjadi, karena bicara yang namanya kecemasan kan membicarakan kekhawatiran yang belum terjadi, future. Artinya yang perlu kita lakukan adalah apa nih gitu ya. So what can we do gitu ya. Yang pertama adalah control yourself. Karena kita nggak bisa kontrol orang lain, tadi sekali lagi kita itu
bisa belajar kenapa bisa cemas karena apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Maka kita perlu sebenarnya bicara di soal pandemi ini adalah kontrol diri kita. Kontrol apa yang kita pikirkan juga. Dan menerima bahwa tidak semuanya di dunia ini kita bisa kontrol. Jadi fokus apa yang bisa kita lakukan saja. Kalau kita pengen menghilangkan virus kan nggak bisa gitu ya kondisinya saat ini gitu ya. Dan pengen bikin vaksin juga mungkin beberapa orang yang ahlinya saja. Artinya fokus apa yang bisa kita lakukan adalah apa daily-nya. Misalnya saya, apa yang bisa saya lakukan? Ya saya tetap jadi psikolog, saya tetap buka telekonseling, saya tetap beraktivitas. Ya itu yang bisa saya lakukan fokusnya karena saya nggak bisa bikin vaksinnya juga gitu ya. Jadi do your best gitu ya, lakukan yang terbaik yang apa yang Bapak Ibu bisa lakukan ataupun teman-teman sekalian bisa lakukan. Nah, kemudian teknik yang berikutnya adalah untuk stabilisasi emosi. Sebenarnya ini sudah sangat terbukti, banyak riset juga penelitiannya, baik mindfulness maupun relaksasi. Teknik ini bisa dipelajarin dan ini bisa membantu. Saya sudah nanganin banyak klien. Jadi lewat telekonseling, saya pikir awalnya tuh nggak mustahil ya. Tapi dengan adanya standar, kita sebagai seorang profesional, kita juga ada trainingnya juga. Telekonseling itu berlakunya lewat Zoom, kira-kira 40 menit, dan itu sudah cukup membantu. Banyak banget orang se-Indonesia ini juga ngubungin, karena kami juga psikolognya dari seluruh Indonesia juga, dan itu terbukti gitu ya. Jadi bisa membantu untuk menurunkan kecemasan. Ya. Dan itu perlu untuk dilatih terus-menerus. Nggak bisa, sekejap gitu ya, enggak. Tapi itu sangat membantu. Jadi relaksasi, contohnya ngapain sih? Ambil nafas yang dalam, buang nafas gitu ya. Hitung aja gitu ya. Dalam 1 menit itu rata-rata orang dalam kondisi cemas, biasanya lebih ngambil nafas, buang nafas itu bisa lebih, dari 10. Padahal kalau dalam kondisi yang tenang, calm, 1 menit itu cuma 4 kali. Ambil nafas, buang nafas sekali, itu hitungannya 2 kali. Nah, itu bisa dipraktekkan di rumah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika praktis tadi sudah dilakukan, terus kemudian memang tidak bisa mengontrol dirinya, apa yang perlu dilakukan? Ya perlu untuk cari bantuan gitu ya. Seek help ini bisa orang terdekat, bisa juga memang orang profesional, ataupun social support yang bisa mendukung. Karena dalam kondisi saat ini gangguan mental itu berjibun dan ini belum selesai. Setelah pandemi ini pun juga akan kemungkinan gitu ya para researchers gitu ya peneliti kemungkinan setelah ini akan bermunculan dan men-trigger sebenarnya gangguan-gangguan yang dulunya udah tenang, udah oke, bisa muncul lagi. Itu sangat mungkin sekali. Ya nggak perlu namanya menghindari. Tadi saya setuju dengan Bu Ili, satu hal adalah kita perlu nerima kondisi kita, perasaan kita. Jadi diterima aja, nggak perlu dihindarin. Enggak kok, saya nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau takut sesuatu kemudian menghindar. Enggak, kita perlu kok sebenarnya untuk menghadapinya. Jadi nggak perlu harus menghindar dan bahkan mungkin kita perlu bantuan ya kita akan ungkapkan itu. Dan keep health lifestyle, jadi kita perlu buat menjaga gaya hidup yang sehat itu, gaya hidup sehat bukan cuman fisiknya aja tetapi mentalnya juga. Ingat, ini saling berkaitan. Sakit fisik bisa menyebabkan gangguan mental juga bisa mempengaruhi kondisi fisiknya. Ya, jaga kesehatan itu bisa ngapain aja ya, tetap lakukan keseharian dengan baik, exercise mungkin tadi yang disebutkan olahraga ya bagus, makan makanan yang sehat ya oke, gitu ya, tidurnya cukup. Jadi kondisi semuanya ini kalau dijaga dengan baik, itu akan membantu kita sebenarnya lebih tenang, lebih calm. Dan saya men-treat ya minimal udah mereka mengatakan bahwa thank you gitu ya, praktisnya adalah sangat praktis loh gitu ya, lewat latihan-latihan yang diberikan. Dan awal-awal sebenarnya saya mau cerita, suami saya juga ngalamin kecemasan gitu ya. Saya harus tetap ke kantor sementara saya sudah stay at home gitu ya, work from home, tapi dia masih sekali ke kantor. Sebelum besoknya dia ke kantor, dia tuh semalaman susah untuk check-in dulu, relax dulu, calm down. Akhirnya dia bisa nikmatin tidurnya, nyenyak juga, pergi juga dengan damai sejahtera. Jadi itu perlu dilatih terus-menerus. Dan kondisinya saat ini adalah kalau cemas, mungkin semua orang lagi ngalamin itu sih gitu ya. Cuman apakah itu berlebihan, tidak realistis atau bagaimana. Nah itu yang akan sebenarnya yang butuh pertolongan dan apalagi kalau sudah mengalami panic attack ya mungkin butuh
pertolongan juga gitu ya, lebih lanjut lagi. Gitu sih. Itu yang bisa saya bagikan tentang kecemasan. Semoga tidak menambah cemas tapi calm down gitu ya. Jadi memang kondisinya saat ini kalau boleh di next slide gitu ya. Jadi kondisinya memang lagi kayak suram gitu ya sebenarnya. Tapi kita tahu kok gitu. Biasanya kalau habis hujan ada pelangi gitu ya. Habis mungkin lelah gitu ya, habis dari segala sesuatunya kayaknya buram gitu ya, nanti ada sinar terang juga gitu ya, matahari itu pasti terbit juga. Nah kalau kondisinya kita dirilekskan, tenang, boleh gitu ya, Bapak Ibu juga boleh mencoba gitu ya di rumah, buat ambil nafas dari hidung, keluarkan perlahan-lahan dari mulut, nah itu menenangkan diri, rileks, dan itu akan membuat lebih terang, lebih cerah gitu ya, lebih jernih lah pikirannya. Bisa dengan tadi bukan hanya ngambil nafas, buang nafas, kalau sekarang kondisinya di rumah, sediakan air putih gitu ya, itu bisa diminum buat nenangin diri kita juga gitu ya, dan itu sehat juga buat tubuh kita. Saya pikir itu yang perlu buat di-sharing-kan juga, dan ingat-ingat kalau kita cemas, tidak menghasilkan apapun gitu ya, justru menghabiskan energi secara psikis kita gitu ya, dan itu mempengaruhi kesehatan tubuh. Padahal kondisi saat ini adalah butuh imun tubuh yang kuat untuk menghadapi masa-masa ini. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan, Bu Ellen. Wow, mantap. Sudah ada beberapa langkah-langkah praktis tadi, relaksasi, kemudian mencari bantuan dan menjaga supaya tetap sehat gitu ya tadi yang dibagikan. Bu, ini ada pertanyaan dari ini sepertinya ada beberapa teman lay counselor yang mengikuti acara ini. Jadi kalau dia sudah membantu dengan cara relaksasi, apalagi nih Bu yang bisa dibantu kalau dia sedang menolong orang yang mengalami kecemasan? Oke, untuk memastikan sebenarnya relaksasinya ini kan tekniknya macam-macam ya. Dan pastikan bahwa orang itu memang kondisinya tidak ada gangguan yang lain gitu ya. Karena biasanya akarnya bukan cuma satu kan, ada yang lain gitu ya. Bilangnya cemas ini tapi sebenarnya ada yang lain. Bisa juga untuk rilis emosinya dulu. Sebenarnya yang dirasakan apa? Kenalin dulu, dan bisa kita pakai kertas, lembar kertas gitu ya, bisa dipakaikan gitu ya, buang rasa apa ya, marahnya, cemasnya gitu ya, dengan cara lewat kertas itu. Ini saya lagi nggak sedia kertas, kayak ini kertas gitu ya, anggap aja, suruh aja remat-remat, mau sobek, mau apa, dia lepasin rasa ketidaknyamanannya dia itu lewat sebuah kertas bisa. Mau tulis juga boleh. Jadi bisa untuk dirilis apa sih sebenarnya yang bisa dirasakan. Cuman buat teknik-tekniknya, teknik grounding kalau mau googling, searching, itu juga ada. Supaya dia here and now gitu ya. Supaya fokusnya adalah saat ini kondisinya dan apa yang bisa dilakukan gitu. Itu sih yang bisa saya jawab. Wow, luar biasa. Saya yakin ini pasti sangat bermanfaat untuk teman-teman yang banyak sekali orang yang sedang cemas saat ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan Ibu Kris ya, memang kondisi ini memicu kecemasan di banyak sekali orang, dan bahkan mungkin setelah ini ya Bu Kris ya, tetap makin banyak lagi orang yang cemas. Ya, karena banyak yang ke-trigger sebenarnya. Iya ya, wah luar biasa. Ini ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang mengikuti, ini sepertinya bagaimana mengatasi perasaan ambivalen terhadap orang tua yang karena situasi pandemi ini ya, jadi sama-sama dengan keluarga inti, selama ini tidak ada masalah, baik-baik saja, tapi justru karena ada orang tua yang sekarang tinggal bersama jadi sering ter-trigger nih, khususnya karena ibunya reaktif, cenderung respon emosionalnya reaktif gitu ya. Mungkin ini untuk Ibu Ili maupun Ibu Kris ya, silahkan. Bu Ili, silahkan. Oke. Memang perasaan ambivalen itu hal yang nggak nyaman ya. Di satu sisi kita mengasihi, sayang sama orang tua kita, kemudian waktu orang tua tinggal bersama itu kesempatan yang di mana kita bisa menjadi lebih dekat, tapi di satu sisi karena masing-masing sama-sama stres, kemudian juga masing-masing bereaksi dan akhirnya memicu kekesalan, mungkin memicu pertengkaran. Mungkin kita perlu menelaah pada saat kita kesal, sebenarnya di balik kekesalan itu apa?
Misalnya pada saat orang tua kita bereaksi. Kemudian apakah situasi kita memang emosinya sedang menumpuk atau kita juga sedang stres memikirkan sesuatu hal atau ada deadline yang belum diselesaikan atau kita sedang ada kemarahan terhadap hal yang lain, kemarahan mungkin terhadap suami, terhadap anak atau ada masalah di pekerjaan dan sebagainya, kita perlu menelaah dulu benarnya yang membuat kita kesal itu apa. Kemudian juga pada saat orang tua bereaksi, kita juga perlu menelaah bagaimana perasaan kita, apa yang membuat kita marah, apa karena kita memang sedang capek dan tumpukan emosi sehingga kita jadi ikut bereaksi, atau pada saat orang tua bereaksi kita merasa diserang atau perkataannya melukai atau kita terluka, kembali lagi juga mungkin kita ada masalah yang belum jadi terungkap kembali di situasi seperti ini. Jadi alangkah baiknya kita benar-benar menelaah apa perasaan kita, kemudian di balik perasaan itu apa sebenarnya yang mengganggu kita. Bagaimana situasinya di balik perasaan itu juga penting. Lalu apa yang ada di pemikiran kita? Apakah kita berpikir dia menyerang kita, dia tidak menghargai kita sebagai anak, atau kita menganggap orang tua meremehkan kita, itu juga bisa sebagai trigger emosi kita menjadi ikut bereaksi juga. Seperti itu sih. Jadi kembali lagi self awareness itu penting banget. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Kris mau menambahkan. Thank you Bu Ili. Silahkan Bu Kris. Oke, kayaknya udah lumayan gitu ya, lengkap juga gitu ya. Tapi sebenarnya kondisi banyak pertengkaran baik suami istri ataupun anak dengan orang tua di kondisi saat ini adalah masing-masing sebenarnya di kondisi lagi moodnya nih lagi kurang bagus gitu ya bahasanya anak-anak anak-anak muda bilangnya ini lagi moodnya lagi bad mood aja gitu ya. Kenapa sih ya biasanya bisa keluar kok sekarang nggak keluar gitu ya, dan mungkin kegiatannya terhambat atau kondisinya juga tadi kan udah bawaannya udah masing-masing mudah sekali tersinggung gitu ya, sehingga dia sendiri nggak bisa kontrol dirinya. Alhasil kebayangkan gitu ya, satunya udah menyala gitu ya, satunya menyala juga gitu. Maka namanya api harus padam sama air. Salah satu harus menenangkan diri dulu, calm dulu. Kalau udah calm, baru bisa berpikir dengan jernih apa sih sebenarnya masalahnya, lalu kita cari pemecahan masalahnya seperti apa. Tapi kalau di kondisi saat ini semuanya jadi api semua gitu ya, meledak, moodnya nggak bagus semua, ya akhirnya ya pertengkaran itu muncul. Saya pikir sesederhana itu sih sebenarnya. Oke, jadi kuncinya adalah tadi bisa menenangkan diri gitu ya. Dan at least itu. Bisa menenangkan diri, dan tadi Ibu Ili juga sudah mengatakan dengan cara membangun self-awareness untuk bisa lebih paham ini sebenarnya datangnya dari mana, sehingga bisa meresponinya dengan lebih tepat. Ya. Wow, luar biasa. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kalau ada kecemasan dan stres juga mungkin dalam diri anak yang karena dua orang tuanya sekarang work from home, orang tuanya jadi sering bertengkar, jadi anaknya nih yang stres dan cemas gitu ya. Karena biasanya nggak pernah dengar atau jarang mungkin dengar ribut-ribut di rumah, sekarang jadi sering dengar ribut-ribut di rumah. Ya. Bagaimana menolong anak yang demikian? Mungkin silahkan Ibu Ili atau Ibu Kris. Boleh Bu Kris? Ya. Oke, jadi kalau nggak salah tadi juga ada yang tanya sih, kalau gimana nih biasanya kan kerja di luaran berantem gitu ya, kemudian anaknya dengar, takutnya nanti anaknya juga kena dampaknya. Mungkin bisa suggest aja gitu ya, jadi kan sekarang jadi tahu ya gitu ya papa mamanya kerjanya apa. Tadi Bu Ili juga sempat singgung, perlu untuk dapat penjelasan juga untuk kasih tahu ke anaknya. Dan kalau punya tempat yang lebih privacy itu akan lebih membantu sebenarnya, kan memang tidak disarankan ya pertengkaran orang tua di hadapan anak, tidak disarankan. Jadi kalau sama juga kasusnya adalah ketika Anda bekerja, Anda juga perlu buat ada ruangan juga untuk privacy juga gitu ya. Anaknya harus di tempat yang lain karena memang ini bicara soal kondisi emosinya satu rumah gitu ya. Jangan-jangan nanti habis pandemi nggak jadi home gitu ya. Jadi itu jadi sesuatu masalah juga. Jadi perlu ada batasan boundaries gitu ya, di mana memang anaknya boleh sampai masuk ke situ ataupun tidak. Kalau emang kondisinya adalah
tekanannya cukup tinggi ya untuk dalam pekerjaan gitu. Kalaupun orang tua berantem, ya saya pesen sih gitu ya. Pasti ada momen di mana bisa kok gitu ya orang tua berantem tanpa dilihat anaknya. Saya pikir ini juga butuh pengendalian emosi juga gitu ya di kondisi saat ini. Sekali lagi kalau kita itu nggak bisa sih kontrol orang lain, tapi kita harus belajar buat gimana caranya untuk kontrol diri kita sendiri. Saya pikir hanya itu sih yang bisa saya berikan. Oke, sip. Ibu Ili, apakah ada yang bertambahkan? Ya, memang di situasi seperti ini betapa pentingnya setiap kita memiliki skill untuk mengelola diri sendiri terlebih dulu. Jadi kita lebih banyak berharap orang lain yang berubah dan berespon dengan lebih baik. Tapi seandainya kita bisa mengelola diri kita lebih dulu, kita tahu bahwa semua ini stres, bagaimana kita mengelola diri kita yang stres dan sedang cemas pada saat kita lebih tenang, maka kita bisa berespon dengan lebih baik. Karena respon ini, situasi pandemik tidak bisa kita kontrol, virus tidak bisa kita kontrol, tapi bagaimana kita mengelola diri dan berespon itu yang bisa kita kelola. Dan tentunya pada saat kita sudah mengelola diri dan kita berespon dengan lebih baik, situasi itu akan lebih baik daripada kita bereaksi sama dengan penuh emosional juga, gitu. Mungkin itu yang saya tambahkan. Makasih. Mantap. Jadi kuncinya adalah bagaimana bisa mengelola diri sendiri, dan tadi Ibu Kris juga sudah mengatakan, terutama kalau kita punya anak, pastikan supaya sedapat mungkin, walaupun namanya manusia pasti ada aja ya, tapi sedapat mungkin supaya ledakan-ledakan emosi dan pertengkaran itu kita lakukan secara private, gitu ya, sehingga tidak berdampak negatif kepada anak. Luar biasa, terima kasih sekali Ibu Ili dan juga Ibu Kris untuk sharingnya malam hari ini. Saya yakin kita semua, saya maupun semua pemirsa yang menyaksikan acara hari ini mendapat manfaat yang luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memperkaya acara hari ini. Terima kasih, semoga acara ini bisa bermanfaat. Dan saya akan menginformasikan, ada tadi satu program dari Yayasan Busur Emas yang kita sebut sebagai counseling clinic. Tadi Ibu Kris sudah menyampaikan bahwa untuk bisa menolong kita perlu suatu standar kompetensi. Nah, bagi teman-teman lay counselor, silahkan kalau ingin meningkatkan kompetensinya bisa mengikuti program counseling klinik di mana teman-teman akan didampingi untuk bisa melakukan praktek counseling dengan lebih baik, dengan skill dan kompetensi yang lebih tajam. Jadi informasi yang lebih lengkap teman-teman bisa menghubungi ke nomor yang nanti akan dituliskan di website di Facebook ini, ataupun teman-teman juga bisa mengunjungi website dari Busur Emas, www.busurmas.com. Nanti informasinya bisa didapat di sana, termasuk informasi kontaknya juga bisa didapat di sana. Dan sekali lagi, konseling klinik ini kita batasi hanya untuk 6 peserta per batch, karena kita sekali lagi kita fokus kepada kualitas. Kalau terlalu banyak nanti akan lepas. Jadi per batch hanya 6 orang. Silahkan sekali lagi yang mau mendaftarkan diri, kita akan segera membuka batch yang berikutnya untuk di bulan Juni. Dan selalu di hari Minggu pukul 8 sampai dengan 9 malam kita akan ada Busur Emas Talk untuk membantu teman-teman dan mensupport teman-teman yang semuanya dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Kita adakan acara ini untuk bisa mensupport journey teman-teman masing-masing untuk bisa menjalani hari ini dengan lebih baik, dan semoga bersama-sama kita bisa keluar dari masa pandemi ini tidak cuma dengan selamat tapi dengan lebih baik. Makanya moto kita adalah let's rise together melewati masa pandemi ini. Jadi nantikan di acara Busur Emas Talk hari Minggu depan, temanya adalah coaching skill sesuai standar International Coach Federation. Tadi yang sudah disinggung oleh Ibu Kris bahwa kita sudah harus mulai masuk kepada standar kompetensi. Nah, kita mau lihat nih kalau untuk coaching bagaimana standar kompetensi secara internasional, nggak cuma nasional, secara internasional dari International Coach Federation. Silahkan teman-teman yang berminat bisa mengikuti di acara minggu depan. Oke, selamat malam sekali lagi semuanya. Sampai bertemu lagi. Saya, Ibu Kris dan juga Ibu Ili akan undur dari acara hari ini, dan kami mengucapkan semoga semua yang dibagikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi Ibu Kris, Ibu Ili. Terima kasih Bu Ellen. Sama-sama. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi ya. Yap. Oke, saya close ya Zoom-nya.